Dalam hidup, siapa sih yang tidak ingin selalu bahagia? Tentunya, kebahagiaan adalah dambaan hidup semua insan. Setiap orang berusaha untuk membahagiakan hidupnya. Namun sayang, terkadang apa yang diusahakan justru malah membuat dirinya semakin stres. Mengapa bisa begitu? Apakah kita pernah menyadari bahwa potensi stres berawal dari hal-hal di luar kendali yang kita paksa untuk mengendalikannya? Jika faktanya hal tersebut tak bisa mengikuti kendali kita, akibatnya akan muncul rasa kecewa, marah, sedih, tidak bahagia, dan sebagainya. Sebagai contoh, mengendarai kendaraan bermotor di Jakarta memang sering terkena macet. Macet adalah kejadian di luar kendali kita. Jika kita ingat ungkapan Dennis P. Kimbro bahwa hidup adalah 90% bagaimana kita meresponnya, maka macet bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Saat macet, kita punya pilihan untuk mengelola perasaan kita agar tidak mudah terbawa emosi. Istilah trikotomi kendali dikembangkan oleh William Irvine yang sebelumnya bernama dikotomi kendali. Dikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Dalam trikotomi kendali, hal-hal di luar kendali dibagi lagi menjadi dua. Pertama, hal-hal di luar kendali kita sepenuhnya. Kedua, hal-hal di luar kendali kita yang dapat dipengaruhi sebagiannya. 1. Hal-hal yang dapat kita kendalikan. Sederhananya, hal-hal yang dapat dikendalikan adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri kita. Kita memiliki pilihan untuk bebas mengendalikannya. Apa saja hal-hal yang dapat kita kendalikan memang tidaklah banyak. Namun, ia berperan banyak dalam menciptakan kebahagiaan diri kita. Dalam buku berjudul Meaningful Life karya Darmawan Aji disebutkan bahwa ada 4 hal yang bisa kita kendalikan. Pertama, persepsi kita. Dalam KBBI, persepsi diartikan sebagai tanggapan, penerimaan, langsung dari sesuatu. Artinya, bagaimana cara kita berpikir dan memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang muncul seluruhnya ada dalam kendali kita. Kedua, emosi kita. Luapan perasaan memang terkadang sulit untuk dikontrol. Namun, kita punya kendali penuh atasnya. Emosi ada dalam kendali kita. Ketiga, ucapan kita. Kata-kata yang kita keluarkan baik itu secara lisan ataupun tulisan ada dalam kendali kita. Kita memiliki pilihan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik dan memotivasi, atau mungkin justru yang berpotensi menyakiti orang lain. Keempat, tindakan kita. Perbuatan, aksi ataupun perilaku kita semuanya ada dalam kendali kita. Keputusan terhadap apa yang harus kita lakukan seyogianya adalah pilihan kita. Dari keempat hal yang dapat kita kendalikan itu adalah hak kita. Kita memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana mengelola keempat hal tersebut untuk menciptakan kebahagiaan diri kita. 2 hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan, antara lain adalah, pertama, kejadian di sekitar kita. Pernahkah kamu memaki hujan karena kedatangannya kamu tidak jadi bertemu kekasihmu? Namun, kenyataannya semarah apapun kamu hujan itu akan tetap turun. Artinya, kejadian alam tidak dapat kita kendalikan. Begitu pula dengan teriknya matahari dan fenomena alam lainnya. Selain itu, kejadian macet yang sempat disinggung di sini ini juga kejadian di sekitar kita yang tak dapat kita kendalikan. Mungkin kita dapat mengantisipasinya dengan berangkat lebih pagi atau ya nikmati saja. Perasaan jengkel hanya menjadikan diri kita stres. Kedua, sikap orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk mengendalikan keempat hal dalam dirinya yang dapat ia kendalikan sendiri tanpa mendapat pengaruh dari orang lain. Ya, persepsi, emosi, ucapan, dan tindakan mereka ada di luar kendali kita. Pendapat dan sikap orang lain terhadap kita bukanlah hak kita untuk mengaturnya. Mengharuskan mereka untuk bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan hanya akan membuat kita kecewa. Ketiga, masa lalu. Masa lalu adalah masa lampau yang sudah terjadi. Apa yang telah terjadi sudah pasti tidak dapat lagi diubah. Mengungkit-ungkit masa lalu terus-menerus tidak akan membuat ia akan kembali. Ia sudah tidak lagi berada dalam kendali kita. 3 hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tapi ada sebagian yang dapat dipengaruhi. Sebagian dari hal-hal yang tak dapat kita kendalikan tapi dapat dipengaruhi adalah, pertama, masa depan atau hasil yang kita usahakan. Manusia bisa berencana dan berusaha, tetapi hasil berada di tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sehari, sebulan, atau beberapa tahun ke depan. Mungkin kita bercita-cita menjadi pemenang dalam Olimpiade Tokyo.
Keahlian dan latihan-latihan rutin ada dalam kendali kita. Namun, kita berhasil memenangkan Olimpiade atau tidak bukan lagi kendali kita. Kedua, kesehatan. Kesehatan adalah anugerah terindah yang Tuhan beri kepada kita. Kita semua menginginkan untuk selalu sehat agar bisa beraktivitas dengan baik dan makan dengan nikmat. Kita bisa saja mengusahakan untuk sehat dengan olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat cukup, berhati-hati melakukan sesuatu dan semacamnya. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa kita tidak akan pernah sakit? Hal-hal di luar prediksi kita bisa saja terjadi. Mungkin saja tiba-tiba sakit atau kecelakaan. Ketika hal itu benar terjadi, maka kita harus bisa belajar untuk menerima. Trikotomi kendali yang kita bahas setidaknya dapat membantu kita untuk mengetahui dan belajar terhadap respon apa yang sebaiknya kita keluarkan saat menghadapi segala sesuatu sehingga kebahagiaan dan ketenangan hidup dapat dengan mudah kita ciptakan sendiri. Jika kita ingin benar-benar bahagia dan damai, penting bagi kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, kita harus fokus pada aspek kehidupan kita yang ingin dan benar-benar dapat kita ubah. Kebijaksanaan adalah mengetahui apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Melakukan hal ini menuntun pada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan kebebasan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like serta share ke teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.